Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam kehidupan kami bersyukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu lewat renungan di pagi ini. Kami mohon biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami, mengerti akan firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku di dalam firman-Mu. Kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memampukan kami. Terimalah Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Marilah kita kembali merenungkan firman Tuhan di pagi ini yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Atong ale akadongan, hot mahamu jongjong jala marsitio pan mahamu tuak kapoda, nah wajar ho kami tuhamu, marhite sian hata nang surat P. Demikianlah pembacaan dari firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tema khotbah kita pada pagi ini mengatakan menghidupi ajaran Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman ini dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yang mana pada saat itu ada banyak ajaran-ajaran palsu yang menggoyahkan iman mereka. Ada banyak ajaran-ajaran palsu yang beredar yang dapat merusak pemikiran mereka. Maka dari itulah Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Paulus melalui teks ini mengingatkan mereka supaya berpegang teguh pada ajaran-ajaran Kristus. Dan pada saat ini, di pagi ini, firman ini juga mengingatkan kita supaya kita juga tetap teguh berpegang pada ajaran-ajaran Kristus. Bapak Ibu, Saudara-saudari, menghidupi ajaran Kristus berarti kita memilih untuk tetap berdiri teguh ketika banyak hal yang mencoba untuk menggoyahkan iman kita. Menghidupi ajaran Kristus berarti kita tetap setia, bahkan ketika itu tidak mudah atau tidak nyaman. Menghidupi ajaran Kristus harus terlihat dari bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau bahkan dengan relasi kita dengan orang lain. Artinya ajaran Kristus tidak berhenti di ruang ibadah saja, tidak berhenti di saat kita beribadah, tetapi sebaliknya Bapak Ibu, menghidupi ajaran Kristus harus terlihat dalam sikap kita terhadap orang lain, terhadap orang-orang yang berada di lingkungan kita. Misalnya ketika orang lain menyakiti kita, kita tetap memilih untuk mengampuni. Ketika orang lain menghakimi dan berbuat jahat kepada kita, kita tetap memilih untuk mengasihi dan tidak membalaskannya. Bapak Ibu, jika hal yang demikian yang kita terapkan dalam kehidupan kita, maka disitulah terlihat kita adalah orang-orang yang menghidupi ajaran Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita kembali mengevaluasi kehidupan kita. Apakah selama ini kita hanya mengetahui ajaran Kristus, ataukah kita sungguh-sungguh menghidupinya? Apakah
Iman kita hanya dilihat atau terlihat saat nyaman atau tetap teguh ketika saat diuji. Bapak Ibu, menghidupi ajaran Kristus adalah perjalanan seumur hidup. Bukan sesuatu yang instan, tetapi proses yang terus dibentuk. Dan dalam proses itu kita tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan sendiri yang menguatkan, Tuhan sendiri yang menuntun dan memampukan kita untuk tetap setia. Maka pada hari ini, firman pagi ini memanggil kita untuk berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran Kristus. Artinya Bapak Ibu tidak hanya mengetahui ajarannya, tetapi jauh lebih penting adalah menghidupi firman-Nya. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.